Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jika Allah meminta Anda untuk mengerjakan sesuatu yang tidak masuk akal, apakah Anda akan melakukannya? Saat Allah memerintahkan Nuh melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, Nuh tetap taat melakukannya. Saat Allah memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah batra, dia tidak mempertanyakan perintah tersebut. Kemudian pada saat Tuhan mengatakan kepadanya akan ada air bah, Nuh percaya walaupun tampak seperti hal yang mustahil. Taat kepada Allah kadang-kadang harus seperti itu. Kita mungkin tidak mengerti alasan Allah, tetapi adalah bijaksana bila Anda selalu mengikuti perintahnya. Apakah yang Tuhan minta Anda lakukan yang menurut Anda tidak masuk akal? Belajarlah dengan bijaksana dari Nuh dan tuntaskan apa yang Tuhan minta dari Anda. Kisah tentang air bah tercatat dalam sejarah banyak bangsa kuno, dan akibat air bah dapat disaksikan di banyak tempat di bumi. Yesus percaya akan kisah air bah ini. Begitu juga Petrus dan penulis kitab Ibrani. Kekudusan Tuhan. Tuhan melihat dunia syarat dengan orang-orang jahat hatinya, yang keras perilakunya, dan yang memberontak kepadanya. Nuh adalah generasi ke-10 dari Adam. Tak perlu waktu lama bagi dosa untuk menyebar ke seluruh umat manusia. Ketika dunia kembali pada situasi yang sama seperti zaman Nuh, berjaga-jagalah karena Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Kasih karunia Tuhan, Nuh diselamatkan sama seperti semua orang berdosa lainnya diselamatkan, yaitu oleh kasih karunia melalui iman. Ia mendengar firman Tuhan, percaya kepada janji Tuhan untuk melindunginya, dan membuktikan imannya melalui apa yang ia kerjakan. Hanya ada satu jalan untuk diselamatkan dari pemusnahan, yaitu dengan memasuki bahtera. Dan bahtera itu hanya memiliki satu pintu. Itulah gambar keselamatan yang kita miliki di dalam Kristus. Murka Tuhan. Tuhan sangat sabar dan memberi dunia setidaknya 120 tahun kesempatan untuk diselamatkan. Dunia menolak kesaksian Nuh dan menolak kasih karunia Tuhan sampai pada hari ketika Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera. Tuhan menunggu 1 minggu lagi. Saat itu tentunya para tetangga menertawakan Nuh. Tetapi kemudian penghakiman tiba, sebagaimana yang diserukan Daud. Tuhan bersemayam di atas air bah. Dia berdaulat dalam segala hal. Penghakiman bagi seluruh dunia kelak akan dilakukan dengan api dan bukan air. Kesetiaan Tuhan. Nuh beriman kepada janji-janji Tuhan, dan Tuhan tidak mengecewakannya. Iman yang sejati tidak gelisah dan tergesa-gesa. Nuh menunggu sampai firman Tuhan memberitahukannya apa yang harus ia lakukan. Hal pertama yang dilakukan oleh Nuh dan keluarganya pada bumi yang telah dibersihkan itu ialah menyembah Tuhan yang dengan setia telah memelihara mereka. Tuhan memberi mereka sebuah perjanjian yang memberi jaminan kelangsungan hidup segala ciptaan terlepas dari kejahatan hati manusia. Perjanjian ini memungkinkan kehidupan di bumi dapat terus berlanjut. Tuhan telah setia pada perjanjiannya, tetapi manusia tidak setia menjalankan tugasnya untuk mengelola bumi.